Bismillah wa ni'matillah wa barakallah. Kita masih diberikan kesehatan, panjang umur, berkah, murah rezeki, dan diberikan kemudahan dalam segala hal, amin. Hingga kita bisa ketemu lagi ngobrol-ngobrol dengan tema yang sangat seru sekali. Sore ini Memijan dapat informasi yang sangat mengejutkan. Bermula dari mention salah satu akun di Twitter semalam, dan Mbak mencoba untuk mengamati, membaca, melihat, sekaligus menganalisa ini apa yang sebenarnya terjadi. Sebab terhitung mulai hari ini berarti sudah 8 hari anak ini hilang dan belum ditemukan. Jadi Mbak akan mengawali cerita sore ini dari kita ambil salah satu sumber berita yang kredibel. Di sini kita lansir dari detik.com dengan judulnya 3 bocah dilangkat hilang 8 hari. Diduga masuk ke bekas korekan beko. Oke. Langkat. 3 orang bocah yang hilang di Langkat, Sumatera Utara belum ditemukan. Ketiga anak itu sudah hilang sekitar 8 hari. Belum hingga saat ini, kata Kasubag Humas Polres Langkat AKP Rohmat saat dimintai konfirmasi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020. Rohmat menduga ketiga anak itu terjatuh di dalam tanah bekas korekan beko. Dia menduga anak-anak itu tertimbun di tanah tersebut. Diduga itu anak main di bekas korekan beko. Mungkin terperosok jatuh, tanahnya longsor nimbun mereka, ucap Rohmat. Meski demikian, hal itu baru sebatas dugaan. Dia juga mengatakan bisa saja anak-anak tersebut diculik. Mungkin ada yang menculiknya, jelasnya. Oke, sambungan di halaman 2. Sebelumnya 3 bocah di Kecamatan Salapian Langkat menghilang secara misterius di area perkebunan. Dilansir Antara, Rabu tanggal 21 Oktober 2020, ketika bocah yang rata-rata berusia 7 tahun itu adalah Ketiga bocah yang rata-rata berusia 7 tahun itu adalah Yogi, anak Hartoyo, Nizam, anak Sarkim, dan Zahra, anak Alamsyah. Warga dusun Nampulka, Desa Namanjai. Malah, perkebunan yang ada di kawasan itu juga sudah dilakukan penyisiran seluas 100 hektar untuk mencari mereka. Namun belum juga ada tanda-tandanya, kata Kapolsek Salapian Ibtu Sutrisno. Ketiga bocah itu hilang pada Minggu 18 Oktober. Saksi menyebutkan ketiga anak itu awalnya melihat-lihat alat berat yang sedang bekerja, mencuci parit batas sekitar pukul 11 siang. Alat berat itu kemudian berhenti bekerja dan pindah lokasi berjarak 1 kilometer. Hingga pukul jam 2 sore, anak-anak tersebut tak kunjung pulang, sehingga orang tua mereka melakukan pencarian bersama warga dan polisi. Selain itu, orang tua ketiga bocah yang hilang itu juga sudah memakai berbagai jasa paranormal. Namun belum ada titik terang. Oke, lalu kita coba lihat dari mention. Ini ya berawal dari mentionnya, siapa nih namanya? Bronis Bos. Di sini dia mention sebuah video sebelum kejadian itu terjadi. Lalu ada juga yang komen, ini nampaknya juga orang yang terdekat ya dari lokasi, karena beliau ini bisa menceritakan kronologinya secara runut. Ayu Onyit 1 ya, ini Ayu Onyit 1 nih.
Beliau mengirimkan lengkap gambar-gambarnya dan sebagainya, terus mencoba untuk komen di postingan Mbak Mijan. Mbak, saya sudah berulang kali hubungi Mbak, tolong dibantu Mbak, saya juga udah DM teman-teman, bantu up ya, biar kebaca Mbak, gitu maksudnya. Lalu dia menceritakan kronologisnya, Mbak membalas, silakan jelaskan kronologi lengkapnya, Mbak udah dapat info dan ini udah di notice, Mbak ikut prihatin. Lalu dia menceritakan kronologinya. Oke, sebelum kita ke kronologi yang diceritakan oleh Ayu, Mbak akan bawa kalian ke sebuah video di mana detik-detik terakhir sebelum 3 bocah ini hilang. Ini videonya guys, boleh dilihat ya. Satu, dia nih mbak slow motion, mbak sengaja slow motion. Satu, anak cowok, dan ini adalah pekerja yang sedang membersihkan parit batas tuh di atas beko. 2, 3, 4, dan terakhir yang si Zahra ini, si anak perempuan ini. Nah nih, 5, oke. Mbak mencoba menganalisa dari sudut pandang yang berbeda, tapi Mbak juga tidak bisa memberikan informasi yang detail kalau di publik. Jadi Mbak berharap mungkin Mbak akan berkomunikasi dengan salah satu pihak keluarga korban, atau mungkin kalau ada dari family salah satu korban boleh juga nge-DM di akun Twitter terutama karena sedang ramai di sana. Jadi kita bisa membahas bareng-bareng seperti apa. Jadi ada beberapa hal yang Mbak Mijan analisa tapi nggak mungkin Mbak Mijan utarakan secara publik. Mbah mencoba menganalisa video tersebut. Di dalam video itu ada satu pekerja yang sedang ngedriving beko atau dozer. Kemudian yang kedua, ada 5 anak, 4 anak laki-laki dan 1 anak perempuan yang sedang bermain di area tersebut. Yang ketiga adalah perekam, ya, yang memegang video. Nah, Mbak Bijan nggak tahu yang memegang video ini siapa. Nanti dijelaskan di kronologi yang dikirimkan oleh salah satu warganet ini ya. Kalau kita ingin membahas dari sisi pencarian logika, maka pasti sudah dilakukan, tapi Mbak butuh sebuah penegasan bahwa coba ditanyakan dari kedua temannya yang tidak ikut hilang. Atau boleh juga ditanyakan ke yang merekam. Walaupun dijelaskan bahwa katanya yang 2 anak ini itu sudah pulang lebih dulu, sementara yang 3 ini bermain. Banyak sekali muncul dugaan-dugaan aneh hingga memunculkan sebuah opini mistis. Ada yang mengatakan, dan sebagian ada yang percaya bahwa ketiga anak ini disembunyikan oleh makhluk halus. Oke, Mbak kasih sebuah penegasan bahwa dari yang Mbak Mijan analisa, dari yang Mbak Mijan terawang, Mbak katakan dengan tegas bahwa 3 bocah ini tidak disembunyikan oleh gaib. Mbak sudah melihat, sudah bolak-balik sampai berkali-kali tadi malam. Jadi boleh diputuskan dengan tegas bahwa ketiga bocah ini tidak disembunyikan oleh sosok gaib atau tidak terjebak di dimensi gaib. Nah, tinggal bagaimana kita membantu para petugas di sana untuk lebih serius mencari 3 bocah ini. Kalau dugaan tentang apakah tertimbun atau mungkin diculik, jika
dugaan itu adalah penculikan, maka Mbah harus menurunkan logika Mbak Mijan dulu bahwa siapa perekamnya gitu. Kemudian pernahkah terjadi tragedi penculikan sebelumnya gitu. Jika itu terjadi, maka dugaan tersebut masih boleh dimasukkan ke dalam analisa tragedi ini. Terus yang berikutnya, dugaan tentang terjebak dan teruruk di longsoran tanah tersebut. Tapi sudah dicari sampai 100 hektar ya, seluas 100 hektar dan belum ketemu. Oke, ada azan sebentar, kita berhenti dulu, break dulu sebentar guys. Nanti kita lanjutkan lagi. Sebentar lagi Mbak kita keluarkan. Oke, kita lanjutin. Kalau dari yang Mbak Mijan analisa, kenapa ya insting Mbak Mijan sangat kuat sekali menduga ya, sorry. Ini adalah dugaan pribadi karena ada sesuatu hal yang nggak mungkin Mbak Mijan sampaikan secara publik di sini, tapi Mbak menduga secara kuat bahwa anak ini memang tertimbun longsoran tanah di area tersebut. Walaupun jadi bikin Mbak Mijan merinding ya, sebab apa ya, kenapa harus ketiga-tiganya gitu. Dan Mbak berharap mudah-mudahan di Langkat saat ini atau mungkin di beberapa hari ke depan akan turun hujan yang sangat deras hingga nanti bisa memisah tanah-tanah yang sudah terlanjur menumpuk di area tersebut, sebab kan cukup luas ya. Mbak berharap ada titik terang di sana. Semoga ditemukan dalam kondisi yang masih sehat, maupun seandainya tidak, harus ada kejelasan, harus ada titik temu gitu. Sebab ini sudah lebih dari 1 minggu. Kalau penculikan bisa saja, tetapi dugaan penculikan kalau menurut Mbak Mijan harus atas dasar pernah tidak kejadian itu terjadi sebelumnya gitu. Oke guys, kita bacain satu kronologi yang dikirim dari menurut Mbak Mijan dan menurut pengakuan dari Ayu. Beliau itu salah satu dari saksi mata di area tersebut. Ayu sudah mengirimkan banyak-banyak cuitannya. Kita coba bacakan seperti apa jelasnya. Sambil beliau juga mengirimkan fakta-fakta termasuk memfoto lokasi tersebut. Oke, kita mulai dari identitas korban. Yogi Tri Herlambang, anaknya Bapak Hartoyo. Alfisah Zahra, anaknya Bapak Alamsyah. Nizam Aufar Reza, anaknya Bapak Sarkim. Oke, di sini fotonya ada.
Kronologi hilang korban, Minggu 18 Oktober 2020 sekitar jam 11 siang, mereka bertiga bermain bersama di titik kembar Dusun 6, Desa Nama Jahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat. Biasanya jam 12 siang mereka pulang ke rumah untuk makan siang. Oke, ini yang Bang maksudnya nggak lengkap ya, sebab di video kan ada bukti real bahwa lima anak sedang bermain bersamaan plus perekamnya, jadi 6. Kemudian kita bahas lagi, tetapi mereka tidak ada pulang ke rumah. Menurut keterangan saksi, di sekitar kejadian, saksi melihat ketiga korban sedang mengikuti ekskavator yang sedang membuat galian sekitar jam 10 pagi. Ekskavator berhenti bekerja dan pindah lokasi berjarak sekitar 1 kilometer. Lalu saksi melihat ketiga korban bermain perosotan di timbunan tanah. Sekitar jam 11 siang, saksi melihat mereka bermain di dekat pos palang kembar di perkebunan PT LMK. Sampai jam 2 siang, mereka tidak pulang ke rumah masing-masing. Segala macam upaya sudah dilakukan, Mbah, mulai dari lapor ke polisi sampai minta tolong ke orang pintar, tapi sampai hari ini belum ada titik terang mengenai mereka. Sebenarnya mereka itu bukan warga, sebenarnya mereka itu bukan warga kampung saya. Hanya saya tiba-tiba kok kepikiran minta tolong ke Mbah. Oke, terima kasih ya buat Ayu. Mudah-mudahan Ayu dan tadi temennya, karena adalah orang-orang baik, dapat berkahnya. Mari kita sama-sama berdoa, kita bantu doa. Lalu berikutnya, siapa tahu Allah ngasih jalan melalui Mbak Mijan. Saya rasa sedih sekali tiap hari lihat postingan mereka. Ada juga yang bilang di lokasi tersebut, sewaktu hilangnya korban, ada warga yang melihat mobil plat Rio keluar dari lokasi tersebut. Jadi, sebagian warga menduga ini kasus penculikan, tapi ada juga para indigo bilang kalau mereka disembunyikan makhluk astral di bawah jembatan. Mau dibantu ya Mbak, nanti kalau ada petunjuk saya hubungi keluarga korban. Oke. Ayu dan Bronis, bos, terima kasih. Dengan informasi ini pastinya mengingatkan kita semua sebagai orang tua, kita punya anak-anak di luar sana yang mungkin masih di bawah umur, anak-anak kita masih balita, butuh banget pengawasan dari orang tuanya. Ada banyak hal kejadian-kejadian fatal yang menimpa anak kita karena kecerobohan atau kelalaian orang tua. Yang pertama, Mbak tegaskan bahwa pernah ada kejadian yang sangat memilukan, anak terjatuh dari ketinggian di sebuah mal karena orang tuanya lalai menjaga anak tersebut. Itu salah satu dari pengalaman dan menurut Mbak Mijan nyambung dengan tragedi yang kita bahas hari ini. Jadi buat Mbak Mijan, kewaspadaan dari orang tua sangat penting sekali. Walaupun memang sudah terbiasa anak-anak main di luar sana dengan teman-teman barangkali, tapi ini sangat berbahaya. Fakta membuktikan bahwa ketika anak hilang tiba-tiba, raib begitu saja, tanpa kejelasan. Ini sesuatu hal yang, waduh. Bener deh, Bang Jan merinding ya, karena ini bocah-bocah yang lagi lucu-lucunya, mereka tidak tahu tentang apa itu dapat longsoran ya, ketiban urukan tanah dan sebagainya. Tapi ya sudah, memang mau nggak mau pasti akan memunculkan banyak dugaan, banyak opini. Kalau Mbah menyimpan, mudah-mudahan salah satu dari keluarga melihat live Mbah Mijan. Mbah menyimpan satu analisa yang tidak mungkin Mbah Mijan katakan secara publik, tapi Mbah berharap dengan menonton video live ini, salah satu pihak keluarga nge-DM Mbah Mijan. Kita akan bahas secara private. Oke? Kalau Mbah menduga, sementara dugaan Mbah Mijan melalui insting Mbah Mijan, kembali lagi bahwa anak ini tertimbun tanah. Ya, dan Mbah tegaskan, tidak ada penyembunyian, artinya tidak disembunyikan oleh makhluk halus, tidak. Ini kejadian yang menurut Mbah Mijan sangat logis, gitu. Dan mudah-mudahan teman-teman yang ikut nge-live ikut membantu doa. Ya, apa susahnya kita berdoa. Mari kita kirim Fatihah ya. Kita bareng-bareng ya guys, sebelum kita tutup.
Kirim Fatihah bareng-bareng buat ketiga anak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan ada solusi terbaik. Mudah-mudahan ada titik terang, titik temu ditemukan dalam kondisi yang sehat walafiat. Hadiatul Fatihah khususon Yogi Tri Herlambang bin Hartoyo, Alfisah Zahra binti Alamsyah, Nisam Aufar Reza bin Sarakim, bibarakatihim makaromatihim al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, akhir kata, mari kita sama-sama waspada dengan segala hal yang kadangkala kita terlupa, kita lalai. Di sisi lain, sesuatu hal terjadi, mungkin memang takdirnya kita tidak bisa berbicara lebih untuk masalah bencana, untuk masalah tragedi, namanya musibah, tidak ada yang tahu, tapi dengan waspada, dengan rajin berdoa, maka kita akan lebih bisa menghindari musibah tersebut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Berharap mudah-mudahan ada kabar segera. Oke. Saudaraku, sobat bisnis dimanapun Anda berada, ini musim hujan.